Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Saputra, tuan rumah dari Sisi Lain. Di episode sebelumnya, jika Sobat Solopos dan juga pemirsa melihat sisi lain yang tentunya membahas mengenai profesi atau sesuatu yang akan kita bahas di setiap episodenya, kali ini kita akan ngebahas sisi lain seorang guru. So, stay tuned. Sobat Solopos dan juga pemirsa yang ada di rumah dan juga yang sudah menyaksikan Sisi Lain, pasti sebelumnya sudah menyimak Sisi Lain di episode pertama kan ya. Nah sekarang Sisi Lain di episode kedua kali ini saya sudah berada di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, gimana kita akan ngebahas mengenai sisi lain seorang guru. Nah kebanyakan anak-anak kecil kalau ditanya nih Sobat Solopos dan juga pemirsa, kalau ditanya cita-cita waktu kecil itu rata-rata kalau nggak menjadi seorang guru, seorang dokter, ataupun kalau laki-laki kebanyakan adalah pengen menjadi pilot ya. Nah kali ini yang kita angkat adalah guru, Sobat Pos. Apakah cita-cita yang sama waktu kecil yang juga dicita-citakan oleh narasumber yang ada di sini? Apakah dia juga dulunya bercita-cita menjadi seorang guru? Kita akan kupas tuntas di sisi lain seorang guru bersama dengan Kak Alin. Hai, selamat siang Kak Alin. Selamat siang Kak Indah. Gimana kabarnya siang Alhamdulillah hari ini? sehat banget. Alhamdulillah sehat. Nah Sehat tadi kan banget. sudah saya spill kalau misalkan anak kecil tuh rata-rata ya kan. Itu kan waktu kecil ditanya pengen jadi apa sih? Kebanyakan guru. Apakah dulunya Kak Alin juga seperti itu? Dulu ya. Aku dulu gak pengen jadi guru Kak. Oh iya? Tapi sekarang kok bisa nyemplung gitu di Iya ya, dunia jadi perguruan? ini karena pilihan terakhir mungkin ya Kak ya. Pilihan Oke. terakhir dan takdir kuasa ilahi jadi guru. Dan gak ada pilihan lain ya? Iya, Oke. bisa dibilang seperti itu. Panjang sih ceritanya Kak. Panjang ya. Iya, tapi aku menikmati kok jadi guru sekarang. Oke, baik. Nah, Alin ini juga adalah salah satu guru di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo nih pemirsa, ya kan? Kita akan kupas semuanya di sisi lain seorang guru bersama dengan Alin. Kalau dulu, ya kan, itu kan memang tidak bercita-cita menjadi seorang guru, tapi awal mula jadi seorang guru sampai Oke. saat ini dan sekarang, ya kan? Pasti perjalanannya panjang banget kan? Panjang banget sih Kak. Boleh diceritain nanti sampai sore juga nggak Sampai apa-apa. sore. Aduh Pak, jadi bikin novel aja ya kali ya. Baik. Jadi dulu itu sebenarnya aku nggak ada cita-cita jadi guru Kak ya. Jadi guru itu merupakan pilihan terakhir aku. Awalnya aku tuh dulu cita-citanya pengen jadi dokter. Oke. Iya, dokter cinta. Asik. Gak bercanda. Jadi dulu pengen jadi dokter Kak ceritanya. Aku tuh dulu waktu SD itu pernah jadi dokter kecil. Jadi istilahnya almarhum ayahku, jadi ayahku udah nggak ada kan. Itu sempat bilang, kamu pengen cita-cita jadi apa? Berarti kamu harus dari awal harus punya usaha di situ. Nah waktu itu aku udah semangat banget nih Kak, pelajaran IPA, pelajaran yang berbau-bau istilahnya menuju ke kedokteran gitu kan. Itu aku maksimalin ya, dapat nilai bagus di situ. Terus aku juga pernah jadi dokter kecil. Oh, waktu SD ya? SD lama banget sih ya Lama masih banget ya. ya. Oke. Tapi pada akhirnya waktu itu ayah udah nggak ada waktu aku SMP kan Kak. Nah di situ aku mulai bimbang dengan kondisi keadaan keluarga pastinya. Nah waktu itu mamahku minta kamu jadi guru aja. Oh, karena itu dukungan dari mama Iya ya? dari mama. Awalnya saya nggak mau Kak. Aku nggak mau. Dulu aku pernah kan sekolahnya kan awalnya aku bukan dari FKIP ya. Bukan, tapi dari D1 asisten perawat. Jadi bukan Oh perawat my sih, God. tapi masih apa ya? Jomplang banget gak sih? Asisten perawat. Iya. Tapi jomplang banget kan dari perawat menuju ke Guru. guru. Iya. Ya kan? Jadi dulu aku udah pernah praktek, bukan praktek sih ya, kayak semacam magang kali ya. Magang di salah satu rumah sakit negeri di kawasan Colomadu. Oh di Karanganyar. Iya di Oke. Karanganyar. Iya, I know. Terus di sana aku juga udah pernah ini loh Kak,
ikut dampingi operasi sesar. Jadi emang Oh, udah bener-bener udah tahu pengen di ya. kesehatan gitu. Cuman ternyata karena nggak bisa lanjut ya karena kondisi harus sekolah yang lebih tinggi ya. Terus dari orang tua juga nggak mengizinkan ya mau nggak Oke, mau aku harus beralih. banting setir Beralih ya, benar-benar beralih 360 di ya, derajat ya ya. di guru Oke, gitu. berarti itu sempat ada terjadi kebimbangan, Aduh banget crash, iya. terus habis itu kayak pernah nggak sih di titik di mana sampai stres banget gitu? Ini kamu memilih Eh, jurusan yang ini atau yang Oh ini ya? pernah banget Kak. Hmm. Jadi waktu itu aku kan di universitas swasta di kota Hmm, Solo hmm, hmm, ya. hmm. Nggak boleh sebut aja. Jangan. Oke. Ya, universitas di swasta di salah satu kota Solo. Itu aku memang nggak ambil di negeri kan Kak. Karena kondisinya waktu itu terlambat daftar ya. Terus mama bilang, kamu harus jadi guru. Kamu harus jadi guru, harus jadi guru. Udah kayak gitu. Stres banget aku Kak waktu itu. Oke. Karena kondisinya mama aku kan semua keluarganya dari backgroundnya dari guru. Dan kebetulan mamaku yang nggak jadi guru Kak. Hmm, hmm. Oh, mamanya yang nggak jadi Jadi guru. mau nggak mau anaknya harus jadi guru gitu. Terus Oh, oke, aku ambil FKIP dan karena aku basicnya aku seneng ngomong ya, seneng ngomongin orang nih. oke. Oke, seneng ngomong. Diedit ya, editornya tolong. Effort Seneng- banget ini ya. Lanjut ya. Itu akhirnya ya udah, aku ambil jurusan bahasa Indonesia. Oke, berarti Iya. ngajar pertama adalah jurusan bahasa Indonesia. Kuliah. Setelah itu kan otomatis Heeh. kan di dunia kerja kan. Iya, Jadi heeh, guru heeh. Jadi berarti guru guru. bahasa Indonesia. Iya, jadi guru bahasa Indonesia. Nah, mulai di situ aku pada titik ya udahlah pasrah ya kan, pasrah. Hmm. Karena aku sempat ingat waktu aku pengen di kesehatan itu kayak nggak ada jalan. Jadi kayak mau ke sini kayak susah, mau Hmm. sekolah lagi biayanya banyak kan. Mikir lagi Mikir ya. lagi. Terus tapi alhamdulillah banget Kak, di guru itu sebelum aku lulus aku udah ngajar di situ. Jadi Oke. PKL ya kan, waktu itu kan PPL ya. PPL waktu itu PPL ya. ya, Zaman heeh. kita ya. Iya, ya kita semua. Oke, waktu itu PPL kan, Hmm. sebelum lulus aku udah ngajar. Terus sebelum apa namanya wisuda, Hmm. aku udah jadi guru di salah satu sekolahan negeri di Surakarta. Di Solo ya. Iya, nggak boleh sebut Oke, ya? nggak boleh. Oke. Oke, Nah, mm-mm. guru Ya, kalau pepatah Jawa itu kan digugu dan yes, ditiru. betul. Nah, itu masih berlaku nggak sih Oh menurut masih menurut banget. seorang Kak Mm. Alin yang nama aslinya pada tahu nggak? Nama aslinya Kak Alin adalah Kiliatin Ulin Nur. Nah, Yes, kenapa dipanggil Alin juga? Tapi nanti ya, nanti kan nanti kita ya bahas. Ini ngobrol kita nanti ya. bahas kita bahas digugulan ditiru dulu. Itu masih Oke, berlaku ya sampai masih sekarang. Kak. Jadi ada satu hal positif sih sebenarnya menjadi seorang guru itu memang kita harus bisa menerapkan hal-hal positif dulu di kehidupan kita, di diri kita sendiri. Gimana kita mau ditiru sama siswa? Gimana kita mau menjadi contoh yang baik untuk siswa, untuk Oke. anak didik kita kan gitu. Oke. Ada lagi nih. Kalau ada orang yang ngomong Hmm, bahwa wah enak ya jadi guru, enak ya. cuman ngajar doang. Menurut seorang Alin ya kan, menurut seorang Kak Alin gitu kan. Iya. Karena pasti ada dong orang yang mengatakan seperti itu, entah itu dari maybe wali murid, orang-orang sekitar, tetangga, teman, kerabat dan lain sebagainya. Itu gimana? Tapi paling banyak kayaknya dari teman-teman ya Kak ya. Dari teman-teman sih ya, dari teman-teman aku. Ya enak ya jadi guru gitu kan bilangnya. Sebenarnya ada enaknya, ada enggaknya sih Kak. Ya, enaknya kita jadi berdampak positif di kehidupan kita pastinya. Oke. Iya. Terus kita dicap katanya kalau guru kan mesti pinter. Ya gak sih? Enggak, penyiar juga pinter ya. Penyiar Masya kelihatan pinter. Allah. Tapi real Real pinter sih. memang ya. Pinter sih. Pinter sih. Iya, Pinter rasa digugu juga. dan ditiru memang Betul. harus. Iya, Harus ada ya harus dan itu ada. memang kita
every day, every time itu Mhm. selalu belajar. Belajar, Belajar bener. dari apapun, dari kehidupan, Iya. dari apalagi karakter-karakter siswa kan pasti beda-beda ya. Nah, aku banyak belajar di situ, Kak. Sebenarnya jadi seorang guru itu kita belajar bukannya kita mengajari, tapi kita belajar dari kondisi-kondisi siswa yang ada. Oke. Kita bisa belajar tentang banyak hal lah di Mm-mm. sini ya. Yang terpenting di sini tetap menjadi seorang guru harus bisa menjadi contoh untuk Anak-anak anak-anaknya, pasti nih. siswa-siswinya. Luar biasa tepuk tangannya dong. Yes, nanti kita akan berlanjut di segmen kedua. Dan segmen kedua ini kita akan membahas mengenai school and cool. Dan ada satu siswa dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo yang akan jadi bintang tamu juga ya di siang hari ini. So, stay tune di sisi lain seorang guru. Yes, di segmen kedua ini kita ada di segmen School and Cool. Nah, di segmen School and Cool ini apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama adalah sekolah dulu ya, karena pasti sekolah ini juga penting selain untuk guru juga untuk siswa ya kan. Kali ini ada salah satu siswa dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo ya kan, saya panggil juga di sisi lain episode guru. Ada Dek Dewi. Ini dia. Tepuk tangannya dong. Yeay. Dek Dewi, apa kabar, Dek? Baik Kak Indra. Baik ya. Ini dari mana tadi? Ini dari rumah ke sini. Dari rumah ke sini ya. Oh, berarti hari ini nggak ada kegiatan apa-apa ya? Ada. Ada. Banyak sebenarnya. Ini Dek Dewi kelas berapa? Sekarang kelas 12. Kelas 12. Berarti udah mau lulus. Kelas Udah 3 mau ya. lulus. Kelas 3 ya, udah mau lulus ya. Oke, di segmen School and Cool ini saya mau tanya beberapa pertanyaan yang memang dari dua sisi ya. Sisi dari siswa dan juga sisi dari guru. Yang pertama adalah kalian berdua pernah nggak sih datang telat ke sekolah? Siapa dulu nih yang jawab nih? Silahkan Oh, Kak Bu Alin Guru, dulu Kak aja. Alin dulu aja. Oke. Kak Alin silahkan. Ini khusus podcast ini yang manggilnya Kak Alin ya. Oke. Oke. Kalau datang telat ya pasti dong. Pernah ya? Namanya manusia Pernah tidak ya? akan ini ya. Dalam luput 7 dari hari telatnya 8 hari ya. Tapi jarang Oke, Kak, jarang, oke, jarang. jarang ya. Karena nanti bisa dijewer sama Pak Kepala Sekolah dong kalau gurunya terlambat. Katanya tadi harus digugulan ditiru kan Kak Indra. Guru, digugu dan ditiru. Oke. Oke, kalau Dewi? Namanya manusia kan gak jauh dari Aduh. kesalahan ya Kak ya. Aduh. Yang pastinya saya juga pernah untuk telat tuh. Subhanallah. Oke. Baik, berarti dua-duanya tetap ya. Pernah. Saya alhamdulillah selama siaran belum pernah telat. Nanti aku Prestasi tanya berarti ya. sama krunya ya, beneran nggak sih ya? Oke, terima kasih. Terus yang berikutnya adalah hal terpenting yang tidak bisa ditinggalin di sekolah apa sih? Ini dari muridnya dulu deh. Dari siswa dulu. Dari siswa dulu. Nah, kalau saya banyak hal yang gak bisa ditinggalin dari sekolahan ya Contoh? Kak ya. Contohnya organisasi, contohnya teman-teman, contohnya guru-guru yang bisa dibilang dekat dan akrab dengan saya. Oh, oke. Berarti memang udah kayak keluarga banget gitu. Bener. Oke, kalau dari Kak Alin? Hal yang bisa ditinggalin di sekolahan. Kalau pas ada job kali ya. Enggak bercanda. Bercanda. Nggak, ini serius. Hal yang nggak bisa ditinggalin tuh kalau siswa, saya kan ngajar bahasa Indonesia nih Kak. Di kelas itu ketika ada siswa yang saat itu presentasi, ya kan? Metode pembelajaran kebetulan saya pakai siswanya harus presentasi biar mereka paham materi. Betul. Jadi di sekolah ini saya menggunakan sistem pembelajarannya Kak, nggak terus kita yang ngomong, gurunya yang ngomong terus, oh enggak. Tapi Jadi merekanya iya, jadi siswanya yang mereka bikin materi, mereka presentasi, mereka nanti tanya jawab. Nah itu sebagai seorang guru nggak bisa ditinggalin, nggak bisa. Ibarat kata kalau ada tugas apa gitu tetap. Ini karena jamnya saya jam anak-anak mau presentasi ya saya harus mendampingi mereka. Itu sih. Cocok sih Dedi Wakasek ya. Pak Kepala Sekolah tolong Jangan Pak. nanti didengerin sama Pak Kepala Sekolah saya jadi Habis enak ini. loh. Oke, kalau di sekolahan kan pasti tidak
apa ya? Ya, kita pernah sih menemui satu hal yaitu bullying ya. Tidak bisa dibungkiri bahwa memang berita-berita di luar sana juga banyak sekali tentang bullying. Bahkan di sekolah dasar pun sampai dengan sekolah menengah atas pun itu juga banyak gitu kan. Nah, pernah nggak sih menemui bullying di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo ini? Oke, kalau bullying di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo insya Allah nggak ada Kak. Tapi saya punya siswa, kebetulan saya wali kelasnya Hmm? sendiri, itu siswa saya korban dari bullying saat dia SMP. Oh, ke bawah sampai di Iya, SMK betul. ini ya? Iya, benar banget. Oke. Jadi itu siswanya dia korban bullying, Kak. Hmm. Dan posisinya saat ini kelas 11. Kebetulan saya kelas 10 wali kelasnya, kelas 11 ya alhamdulillah wali kelasnya. Jadi saya bisa mendampingi dia sampai dia menemukan rasa percaya diri. Karena Karena ngetritnya agak susah ya emang ya. iya, seperti ya itu. ini dia. Jadi untuk teman-teman di luar sana, ibarat kata, kamu dicubit sakit nggak? Hmm. Sakit, ya kan? Kamu istilahnya kegores luka sakit. Tapi kalau bullying itu sakitnya, sembuhnya itu nggak bisa kita obati dengan kasat mata. Ibarat kata itu mental yang sakit, ya kan? Kalau mental sakit, nyembuhnya gimana Kak? Nggak bisa 1, 2, 3 kali, Betul. tapi dia butuh waktu bertahun-tahun untuk menemukan rasa percaya diri itu. Nah itu siswa Oke. saya Kak, siswa saya sendiri dan saya Dan itu nge-treatment menemui langsung siswa ini ya. luar biasa, iya gitu. Oke, Korban bullying. luar biasa sekali Kak Alin. Wih, terus kalau yang Kak Dewi apa di Dewi ya? Kok Kak ya tuh Andi ya berarti. Dek Dewi pernah nggak sih menemui bullying di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo? Kalau untuk menemukan bullying kayaknya di SMK ini aman Kak. Aman Jadi ya? nggak ada bullying karena pastinya ada ada yang menghandle untuk bullying itu dari pihak sekolahan. Oke. Gitu. Kalau untuk di luar sekolah mungkin dari diri saya sendiri Kak. Saya pernah dibully. Itu Oh, terbawa oke. sampai sekarang mungkin. Terus treatment kamu biar kayak mana ya lupa dengan hal-hal seperti itu biar fight gitu loh ya kan. Orang bullying itu kan kadang ada juga yang pasrah ya kan. Ada juga yang memang benar-benar dia itu bisa melawan dan lain sebagainya. Kalau dari Dewi sendiri. Kalau cara saya untuk menghindarinya ya saya nggak perlu mengingat-ingat hal itu ataupun saya kembali ke masa itu. Kayak contohnya saya dibully di sekolah yang lama. Saya nggak akan ke situ lagi atau saya bertemu orang-orang yang bersangkutan itu. Jadi itu cukup cukup efisien untuk saya buat menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi lagi. Betul. Contohnya kayak trauma. Oke, baik luar biasa sekali. Nah, yang terakhir adalah bagimu sekolah itu apa sih? Nah, karena di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo ini juga bisa pemirsa lihat ya di belakang ini kan juga banyak sekali piala, terus penghargaan dan lain sebagainya ya kan. Otomatis ini juga berhubungan dengan yang namanya arti sekolah bagi mereka berdua sebagai guru dan juga siswa ya kan. Arti sekolah bagi kalian apa? Siapa dulu nih? Siswa dulu ya. Siswa dulu boleh. Oh, saya dulu. Oke. Kalau arti sekolah bagi saya itu rumah kedua ya. Asik. Rumah kedua Kak. Ya. Karena selain saya punya rumah pertama, saya juga sering mondar-mandir wirawiri di sekolah karena saya anak organisasi, saya ikut ekskul, terus saya juga dikenal beberapa guru. Jadi udah ibaratkan sekolah itu kayak rumah banget bagi saya. Jadi saya di sekolah itu enggak untuk mencari ilmu aja, tapi sebagai tempat saya pulang. Kalau saya lelah, kalau saya capek, kayak gitu. Oke, luar biasa. Kalau Kak Alin? Kalau Dewi emang gitu ya, karena kayaknya kalau gurunya udah pulang, siswanya masih di sini. Karena terlalu Artefak comfort sekolah. ya. Ya, terlalu nyaman di sini kali ya. Kalau aku sendiri sekolah itu passion ya pastinya ya. Passion. Aku menemukan banyak hal dari sekolahan. Bisa jadi rumah kedua juga, betul ya. Terus yang jelas di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo ini luar biasa sekali buat saya Kak Indra. Oke, karena memang berbeda dengan sekolah yang sebelumnya. Betul, berbeda. Luar biasa Ada sekali. hal spesial di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo pastinya. Yes. Oh ya, saya pengen dong dikasih tahu ini prestasi apa aja sih yang ada di belakang ini. Kemudian yang pernah didapetin adalah ya, karena ini saking banyaknya ya kan. Yes, banyak banget. Yang diingat apa aja tuh? Jadi untuk
kita spill sebelum prestasi dulu ya Kak ya. Di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo ini ada 5 jurusan. Oke. 5 jurusan untuk konsentrasi keahlian kita ada 6. Oke. Kebetulan kita sudah sekolah PK Kak. Oh. Kita PK pertama di kawasan Sukoharjo dan sekitarnya, swasta pertama Kak. Di 3 tahun sebelumnya. Jadi sebelum sekolah-sekolah lain menjadi sekolah pusat PK, keunggulan ya, istilahnya PK, pusat keunggulan, itu kita duluan dulu di sekolahan swasta di Sukoharjo pastinya. Nah, jurusannya ada 5 ini. 5 jurusan ini ada PPLG, pengembangan perangkat lunak dan gym. Jadi mungkin untuk teman-teman yang pengen sekolah punya hobi ngegame bisa gabung di sini. Jadi kita memfasilitasi Kak. Buat Iya. aplikasi. Terus juga ada TJKT, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Itu istilahnya IT-nya SMK kita ada 2 ya, PPLG dan TJKT itu. Terus kalau teman-teman pengen jurusan suka otomotif, kita ada TO itu teknik otomotif, ada 2 konsentrasi, TKR yang mobil, TSM yang motor Kendaraan. Terus ada lagi TM teknik mesin, itu kita sudah punya pabrik Kak. Oh ya, kita di sudah daerah Sukoharjo punya, juga. betul, kita udah punya pabriknya ini pabrik pembuatan bed rumah sakit, dan ini sudah didistribusikan udah jalan gitu. Terus ada juga jurusan TE, teknik elektronika industri. Jadi masing-masing dari jurusan kita di SMK ini Kak, itu semuanya sudah kelas industri dan sudah berbasis teaching factory. Jadi aman karena SMK ya Kak pastinya ya. SMK ya, pasti bisa ya. Pasti bisa, pasti hebat. Nah, kalau prestasi yang pernah diingat deh nih sebelum kita ke segmen ketiga. Banyak banget. Nah, selain menjadi SMK PK, sekolahan kita juga menjadi Central of Excellence. Nah, itu kita dapat pendanaan dari pemerintah. Kita ada gedung di sebelah mana ya? Kanan kita ya, kanan kita. Sebelah selatan gedung utama itu kita didanai oleh pemerintah. Makanya kalau dilihat SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo gedungnya luar biasa. Iya. Ini komentar dari masyarakat pastinya. Banyak yang bilang juga sih Kak katanya. Karena kayaknya kita baru lihat pertama masuk sini, udah luar biasa sekali. Saya pengen juga tanya nanti di segmen terakhir ya, di segmen ketiga mengenai hoax yang terjadi di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. So, stay tune di segmen ketiga, sisi lain seorang guru. Masih di sisi lain episode guru segmen terakhir atau segmen ketiga. Tadi sebelumnya kita kan mau menuju ke hoax yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Apakah betul SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo ini kalau sekolah di sini bayarnya mahal? Nah, sebentar sebelum saya ke gurunya ya kan, saya mau ke siswanya. Apakah memang benar-benar mahal nggak sih sekolah di sini? Menurut saya relatif murah Kak, Relatif murah ya. Kita di sini tuh gunainnya sistem BOP. Jadi semua pembayaran udah diduluin waktu pendaftaran. Oh, di Jadi, awal, di awal banget ya. Kak. Jadi udah di awal banget, kita cuma bayar sekali. Nanti untuk bayaran selanjutnya hanya BOP aja. Seterusnya nggak dimintain lagi. Karena sampai lulus nanti udah ditanggung sama sekolahan sampai wisuda. Sampai wisuda, sampai kelulusan ya. Oke, itu kalau dari siswanya. Kalau dari gurunya gimana? Iya mahal pasti ya. Oke. Iya mahal ya. Kalau bayar Alin. Bayar saya di sini loh ya. Ya mau endorse bisa. Oke. Ini sebenarnya udah pernah dibahas sih ya. Tapi kita bahas spesial di segmen sisi lain ini untuk SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo sendiri. Sebenarnya dibilang mahal atau enggak itu relatif. Tapi yang jelas mungkin masyarakat bisa menilai sendiri. Kebanyakan kalau sekolah swasta itu yang menggratiskan sesuatu di depan, di awal, itu masih di tengah jalan itu mereka akan ditarik biaya perintilan yang banyak. Ya, nah bedanya di tempat kami itu enggak Kak. Jadi iya di awal itu memang kita 2,5 ya, 2,5, dan untuk tahun ini kita jadi 2 juta, ya kan 2 juta. Terus untuk uang gedung kita cuma 1 juta. Ya, nah setiap bulannya itu kita udah nggak bayar macam-macam yang kayak praktek. Kalau di SMK
untuk SMK sendiri itu kan mesti nanti banyak praktek ya Kak. Karena kejuruan. Yes, kan? betul banget. Nah, di tempat kita enggak, kita udah pembayaran itu sudah include All di in awal. ya, semuanya all in. Di Oke. awal BOP namanya. Jadi kayak SPP dan lain-lain itu udah include jadi satu di BOP ini. Nah, BOP kita tuh cuma 365. Kalau dihitung-hitung SPP kita itu hanya sekitar 160 sampai 170 ribu. Hitungannya itu hampir sama dan mungkin di bawahnya dari sekolah-sekolah yang lain. Oke, gitu, berarti ini adalah informasi hoax. Yes, ya. betul. Karena banyak orang juga mengatakan bahwa, wih sekolah di SMK Muhammadiyah 1 mahal. Oke, it's hoax ya, Sobat Selopos dan juga pemirsa semuanya. Nah, sekarang kita mau bahas prestasi seorang guru. Ya, karena di segmen terakhir ini sebelum nanti kita closing, prestasi seorang guru yang ada di samping saya, ya kan, seorang alim. Ini yang pernah didapetin apa nih? Ada prestasi banyak ya Kak, aku Banyak sampai ya. bingung Ih, sombong banget. Prestasinya apa? Apa sih ya, mungkin kerjaan lain kali ya. Oh, Kalau untuk boleh. prestasi mungkin kemarin di tahun 2024 alhamdulillah aku selesai pendidikan program guru penggerak. Wow, ya. guru Yang satu penggerak. angkatan sama aku. Angkatan 9 Kak. Angkatan 9 Iya, ya. ini udah angkatan 10, 11. Ini guru penggerak itu apa sih? Kita Guru boleh tahu penggerak nggak? itu programnya dari Bapak Menteri yang kemarin sih ya. Pastinya itu salah satu program dari pemerintah khususnya untuk pendidikan di mana kita membuat siswa itu bisa lebih merdeka belajar. Gitu. Jadi bukan seperti yang apa ya, pendidikan sudah-sudah seperti gitu yang ya. tahun-tahun sebelumnya, apalagi tahun dulu. Sekarang pendidikan lebih ke siswa itu happy, ya kan? Happy dan dia belajar sesuai dengan bakat, kemampuan, kodrat alam dan juga kodrat zaman. Aduh, ini guru penggerak banget. Oke. Jadi gitu sih kurang lebih sih Kak ya. Makanya jadi guru Kak. Thank you. Nanti kecuali kalau mau dipanggil. Oke, ternyata di sisi lain seorang guru, ini khususnya Kak Alin ya. Selain dia seorang guru, mau tau nggak dia seorang apa? Ini fun fact, ya kan? Dia ini adalah mantan penyiar radio. Aduh, gak enak kalau mantan ya. Masih jadi penyiar radio bukan ya? Freelance. Freelance. Terus kemudian sampai sekarang masih juga MC ya. Iya, sama sah kita ya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak sih yang fun fact lain gitu? Udah ya? Aku ngajar di universitas terbuka. Oh, di kampus. Oh, tapi online ya. Online. Ya, Right. Oke. Nah, mungkin ini bukan sebuah kata-kata terakhir, tapi ini adalah sebuah kata-kata penyemangat aja buat penonton ya kan, dan juga sobat Solopos sebutannya kalau kita. Sobat Solopos yang mungkin menyaksikan episode sisi lain seorang guru di episode kali ini. Ada nggak sih kata-kata semangat untuk penonton dan juga sobat Solopos ini? Semangat, yes. Kata motivasinya mungkin lebih kepada tetap berusaha, jadi yang terbaik, dan jangan lupa selalu menjadi inspirasi. Sebelum menjadi inspirasi untuk orang lain, harus jadi inspirasi untuk diri kita sendiri. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Kalau di Dewi mungkin ada yang mau disampaikan untuk sobat Solopos dan juga pemirsa yang sedang menonton? Kalau dari aku kata motivasi aja ya Kak ya. Oke, boleh. Jadi buat siapapun yang lagi berusaha terus dicapai, terus berusaha buat usahanya. Apapun yang terjadi, jalan kita nggak hanya satu. Banyak jalan yang bisa kita ambil. Kalau nggak di satu, ya di jalan yang lainnya. Gitu Kak. Oke, luar biasa, keren. Oke. Say thanks buat Kak Alin. Thank you Jangan lupa juga nanti ini di share ya kan. Jangan lupa like, share, komen, dan juga kalau ada yang belum nonton sisi lain episode sebelumnya, ada nih di sini biar editor yang bekerja ya, ada di sini nanti. Ada di sini linknya ya kan. Jadi nanti jangan lupa nonton sisi lain episode-episode berikutnya, dan saya selalu Kak Alin, Dewi. Sampai ketemu lagi nanti kapan hari kita harus ketemu lagi bisa. ya. Nanti jadi guru ekskul sini lagi ya. Jangan gitu. Tapi boleh lah ya. Oke, selamat siang, dan untuk sobat Solopos dan juga seluruh pemirsa yang sedang menonton di sisi lain episode hari ini, tetap semangat dan juga jangan mudah menyerah.
Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, sisi lain yang tentunya akan tayang hanya di channel YouTube-nya Radio Slowpost. So, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.